Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa yang kita lantunkan tadi, pelajaran akan berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pelajaran SKI bab 1, yaitu tentang Islam agamaku. Ya, jadi agama kita adalah agama Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu agama Islam. Agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia di dunia. Nah, kemudian apa yang ada di dalam ajaran agama Islam? Dalam Islam, Allah mengatur kehidupan manusia dengan mengajarkan sholat, puasa, zakat, haji, dan mengajarkan manusia agar beriman dan beramal soleh. Jadi kewajiban kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Kita umat Islam mempunyai kitab suci. Apa kitab suci agama kita? Ya, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Kenapa dalam kehidupan kita harus diatur oleh Al-Quran? Supaya manusia itu menjadi baik, senang, serta sejahtera dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, kita harus selalu menjalankan perintah Allah untuk menjadi orang baik, yaitu dengan mengerjakan sholat, membantu orang yang membutuhkan, suka bersedekah, menjalankan puasa, dan yang lainnya. Kemudian alam yang diciptakan oleh Allah itu ada bermacam-macam makhluk. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Coba, apa makhluk yang kelihatan itu contohnya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, makhluk yang kelihatan itu contohnya kita manusia, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, itu makhluk yang kelihatan. Terus ada makhluk yang tidak bisa kita lihat, makhluk yang tidak kelihatan apa saja? Bukan genderuwo, bukan hantu loh ya, tapi jin, malaikat, dan setan itu makhluk yang tidak kelihatan. Sekarang, apa sih perbedaan antara malaikat, jin, dan setan? Ada yang tahu? Ya, kalau malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, tidak diberi hawa nafsu. Jadi malaikat itu selalu mentaati perintah Allah, tidak pernah membangkang, tidak pernah ngeyel. Kalau kita manusia kadang kan masih ada yang ngeyel kan? Ya enggak anak-anak? Sedangkan jin itu ada dua macam. Ada jin Islam, ada jin yang kafir. Kalau jin Islam itu sama seperti kita, selalu beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran sebagaimana kita. Tapi kalau jin yang tidak Islam, jin yang jahat, itu akan mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik, seperti setan. Kalau setan itu selalu mengajak manusia untuk melanggar perintah-perintah Allah, supaya apa? Supaya besok bisa menemani setan masuk ke dalam neraka. Mengapa setan ingin mengajak manusia masuk ke dalam neraka? Supaya mendapat teman yang banyak. Makanya kalau kita tidak ingin menjadi temannya setan, anak-anak harus rajin menjalankan perintah Allah. B. Allah memanggil semua manusia. Islam diturunkan oleh Allah
Dan Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa. Ya, manusia itu ada yang kulitnya warna putih, ada yang hitam, ada yang kemerah-merahan, rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang pirang. Nah, semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta. Allah juga zat pembentuk rupa yang paling indah. Makanya kita tidak boleh membeda-bedakan manusia, tidak boleh memanggil temannya dengan panggilan yang tidak baik. Misalnya karena kecil dipanggil hei Ucrit, tidak boleh. Yang gemuk hei Gembrot juga tidak boleh. Kita harus memanggil sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua teman kita masing-masing. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan teman dengan panggilan yang jelek. Siapa sih orang yang paling baik itu? Di mata Allah, orang yang baik itu bukan yang paling cakep, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, tapi di mata Allah, orang yang paling baik adalah orang yang berakhlak mulia, selalu berbuat baik kepada sesama, selalu membantu, tidak pernah membuat kejahatan dimanapun dia berada. Sebagai contoh, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan sahabat yang berkulit putih, sahabat yang berkulit hitam, yaitu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah dan Luqman Hakim. Ya, itu keduanya berkulit hitam, rambutnya keriting, dan dari golongan budak. Tapi Rasulullah tidak membeda-bedakan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bilal bin Rabah itu meskipun kulitnya hitam, orangnya pendek, kurus, tapi memiliki suara yang sangat merdu, sehingga Bilal bin Rabah diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin Rasulullah yang pertama ketika mulai ada perintah untuk sholat, dengan memanggil umat Islam yang akan sholat dengan panggilan azan. Sedangkan Luqmanul Hakim adalah seorang ahli hikmah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Luqman. C. Islam itu benar dan modern. Agama Islam dapat diterima di segala zaman. Agama Islam itu sudah ada sejak 600 Masehi yang lalu. Jadi tidak ada kata Islam itu kuno. Jadi Islam itu akan tetap ada sepanjang masa. Allah selalu menjaga Islam sepanjang masa, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam ingin menghilangkan agama Islam, tapi Islam tetap dijaga oleh Allah. Sejak zaman dahulu Islam sudah banyak memiliki bangunan yang bersejarah, seperti contohnya Ka'bah. Itu termasuk bangunan bersejarah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang terletak di Makkah, yang sekarang sudah menjadi bangunan yang indah, yang megah. Dulu ketika zaman Nabi Ibrahim mendirikan masih dari batu, karena belum canggih alat-alatnya seperti saat sekarang ini. Kemudian Islam juga mempunyai banyak senjata. Jadi umat Islam juga pandai membuat senjata. Ada tombak, ada panah, ada pedang. Yang paling terkenal adalah pedang milik Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang diberi nama Zulfikar, yang dipakai oleh Rasulullah untuk berperang melawan orang-orang kafir, dan pedang itu akhirnya diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah. Pada zaman dahulu ilmu Islam juga sudah berkembang, seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu aritmatika. Kedokteran, astronomi itu ilmu apa? Ilmu perbintangan. Aritmatika, ilmu pelajaran menghitung atau belajar matematika. Jadi sejak zaman dahulu sudah banyak sekali orang Islam yang pandai
yang berilmu tinggi. Nah, kemudian ada juga tokoh pengobatan atau dokter pengobatan di zaman dahulu yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Sina. Pada zaman dahulu kan belum banyak dokter. Nah, Ibnu Sina ini sudah mempunyai ilmu pengobatan pada zaman dahulu. Sehingga sekarang para dokter-dokter itu melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibnu Sina. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak sekarang mengerjakan soal yang di bawah ini di buku tugas kalian masing-masing. Pengiriman tugas kelas Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dikirim ke Ustazah Ari. Untuk kelas Ibnu Jubair dikirim ke Ustazah Nurul. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran SKI kali ini Ustazah cukupkan sekian. Pesan Ustazah, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu dikerjakan. Mengaji Al-Quran jangan dilupakan. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.